Halo Sobat Cerita Ahmad, bagaimana kabar kalian? Kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang datang dari daerah Jawa Timur, yang mana cerita ini dimulai ketika seseorang anak memendam rasa sakit hatinya atas kejadian pemerkosaan yang dialami oleh sang ibu, yang kebetulan pelakunya adalah tetangganya sendiri. Insiden tragis ini terjadi ketika anak tersebut masih duduk di sekolah dasar, dan yang membuat anak ini kecewa, pelakunya tidak ditahan, alias kasus ini dihentikan setelah antara pelaku dan ibu korban memilih untuk berdamai. Meskipun masalah ini sudah berdamai, tetapi peristiwa itu terus menghantui pikiran si anak sepanjang hidupnya. Dia menyimpan rasa sakit hati dan dendam, dan tibalah ketika dia tumbuh dewasa muncul keinginan untuk membalaskan dendam tersebut, lalu mengeksekusi si pelaku. Kejadian ini sebenarnya sudah terjadi sekitar tahun 2019, namun kasus ini sangat menarik untuk kita bahas karena mengandung banyak pelajaran yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung kita bahas saja di Cerita Ahmad. Bagi Sobat Cerita Ahmad yang baru join di channel ini, silahkan di subscribe, like, dan share ke sobat-sobat lainnya, supaya tidak ketinggalan cerita dari Cerita Ahmad. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Di sebuah daerah, tepatnya di Dusun Kisik, Desa Gempol, Pasuruan, Jawa Timur, hiduplah seorang laki-laki yang bernama Yasin Fadilah. Usianya sudah menginjak 49 tahun. Dia merupakan seorang laki-laki yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak. Yasin bisa dikatakan cukup terpandang di lingkungan tempat tinggal dia, yang mana dia merupakan seorang bos judi togel terbesar di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Yasin tinggal di sebuah rumah yang bisa dikatakan cukup megah untuk seukuran rumah di desa, dan dia tidak pernah pusing dengan masalah ekonomi karena hidupnya sudah bergelimangan harta dari hasil usaha judi. Meskipun dia kadang berlaku semena-mena terhadap orang, tetapi karena dia memiliki kuasa dan memiliki uang, jadi orang-orang tetap segan terhadap dia dan maklumi setiap perilakunya. Lalu dalam kehidupan Yasin, dia ini bertetangga dengan pasangan suami istri yang sudah memiliki 4 orang anak. Salah satu anak dari wanita tersebut bernama Muhammad Maulid Rianto, yang usianya pada kejadian ini yaitu tahun 2019 sudah menginjak 18 tahun. Hubungan antara Yasin dan juga tetangganya yang memiliki 4 anak tersebut bisa dikatakan kurang baik. Hal ini karena Yasin ini seringkali menindas keluarga tersebut dan kerap sekali mengolok-olok keluarga tersebut. Namun walau begitu, keluarga tersebut tidak pernah ambil pusing. Mereka sadar diri kalau mereka adalah orang yang tidak punya dan tidak berani melawan Yasin, yang notabene adalah orang kaya. Meskipun keluarga tersebut diolok-olok, namun tidak bisa dipungkiri ibu dari 4 anak di keluarga itu merupakan seorang wanita yang cantik, yang memiliki sifat yang ramah, baik hati. Oleh karena itu tidak heran banyak orang yang senang berinteraksi dengan ibu ini. Walaupun keluarganya sering ditindas oleh keluarga Yasin, mereka selalu menanggapi dengan baik tanpa menyimpan dendam sama sekali, terutama si ibu yang tidak pernah membuat atau membicarakan Yasin ke orang lain. Dan ternyata hal ini justru membuat Yasin mulai tertarik kepadanya. Yasin mulai menyadari kalau ibu dari 4 anak itu memiliki paras yang cantik dan juga membuat dia jadi terpikat. Mulailah di saat itu Yasin ini berubah, yang tadinya mengolok-olok keluarga dari perempuan tersebut mulai mencari perhatian dan menggoda sang ibu. Dan hal ini disadari oleh salah satu anak ibu tersebut yang bernama Muhammad Maulid Rianto. Pada awalnya Yasin ini menggoda karena melihat sikap manisnya ibu dari si Rianto ini. Tetapi ketertarikan Yasin malah tiba-tiba berubah. Dia mulai nafsu melihat tubuh wanita 4 anak tersebut. Kesulitan untuk menahan hasratnya setiap kali dia melihat ibu Rianto
membuat Yasin ini akhirnya memutuskan untuk mencari kesempatan agar bisa melakukan hubungan intim dengan Ibu Rianto tersebut. Meskipun Yasin mengetahui kalau ibu 4 anak itu memiliki suami, namun nafsunya tidak dapat diatasi. Singkat cerita, pada suatu hari Yasin mulai mengamati rumah keluarga Rianto. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut sepi, tidak ada orang sama sekali, Yasin memutuskan untuk masuk ke dalam rumah itu dengan cara mengendap-endap. Niat di dalam hatinya sudah jahat, dia ingin sekali berhubungan badan dengan ibunya Rianto. Lalu tiba-tiba saja ketika Yasin mengendap masuk ke rumah tersebut, dia melihat ibunya Rianto tengah melakukan aktivitas. Lalu dari arah belakang, Yasin mendekat ke arah ibunya si Rianto. Saat itu ibunya Rianto ini sangat terkejut melihat Yasin sudah berada di belakangnya. Tanpa basa-basi, pada saat itu Yasin yang sudah tidak bisa menahan nafsunya kemudian mulai berani menyentuh tubuh dari ibunya Rianto. Saat itu ibunya Rianto ini menepis tangannya beberapa kali. Dia juga sempat melakukan perlawanan, namun usahanya itu gagal karena tenaga Yasin jauh lebih besar dari tenaga dia, yang mana akhirnya dia hanya bisa pasrah menjadi korban pemerkosaan dari Yasin. Pada saat Yasin melakukan hal itu kepada Ibu Rianto, wanita itu terus menangis. Dia benar-benar merasa jijik dengan apa yang dialaminya pada saat itu. Dia menangis sejadi-jadinya dan berteriak. Namun di saat itu suara tangisan dan teriakannya tidak ada yang mendengar. Yasin yang menyaksikan si ibu ini terus menangis, dia justru semakin buas dan tidak peduli. Dan dia terus saja memuaskan nafsunya dengan memperkosanya Ibu Rianto. Lalu setelah puas dengan apa yang dilakukan, Yasin sempat mengancam Ibu Rianto. Dan karena ancaman yang diberikan oleh Yasin kepada Ibu Rianto memilih untuk tidak melaporkan insiden itu, dan dia tidak bercerita kepada siapapun. Lalu di saat itu Yasin pun terbebas dari tanggung jawab atas tindakan kriminal yang dia lakukan. Setelah kejadian itu, hari demi hari Yasin ini beranggapan kalau apa yang dilakukan itu berjalan lancar dan berhasil. Dia merasa sangat puas setelah mencicipi dan memperkosa ibunya Rianto. Namun karena ibunya Rianto ini memilih diam, ternyata ini justru membuat Yasin merasa kalau ibunya Rianto itu ketagihan berhubungan badan dengannya. Ia beranggapan ibunya Rianto ini tidak mengadu ke siapapun karena suka melakukan hubungan itu dengan dia. Jadinya Yasin mengulang aksi bejatnya itu sebanyak beberapa kali di saat kondisi rumah Rianto sedang sepi. Namun karena kejadian ini sudah sering terjadi, ibunya Rianto seiring berjalannya waktu mulai sangat ketakutan. Dia merasa tertekan dan tidak tahan lagi. Akhirnya dia menceritakan semua penderitaan ini. Pada awalnya dia tidak berani menceritakan hal ini kepada keluarganya. Dia lebih memilih untuk melaporkan ini ke ketua RT setempat. Laporan ini kemudian diterima dan ditindaklanjuti oleh ketua RT. Di saat itu, Yasin mengetahui kalau kelakuan bejatnya sudah dilaporkan. Dia di saat itu merasa sangat panik dan dia tahu kalau dia akan berurusan dengan hukum. Namun dia tidak bisa terima kalau dilaporkan karena ini sangat memalukan. Saat itu dia berpikir bagaimana caranya dia harus bisa menang atas kasus ini. Jangan sampai dia berurusan dengan polisi dan dipenjara. Lalu Yasin pun mendatangi kediaman RT. Di sana Yasin ini meminta agar masalahnya tidak dibawa ke jalur hukum. Dia bermohon kepada ketua RT untuk masalahnya ini bisa dimusyawarahkan dan dicarikan jalan damai. Pada saat itu, entah apa yang ada di pikiran ketua RT ini, ketua RT malah mengiyakan keinginan Yasin. Entah ketua RT ini sudah menerima sedikit uang, atau justru karena takut, karena Yasin adalah orang besar yang berada di kampung tersebut. Namun di dalam kejadian ini, ketua RT mengupayakan jalan damai dengan si korban. Pada saat peristiwa ini terjadi, Rianto ini masih kecil. Dia baru saja duduk di bangku sekolah dasar dan dia mulai mengetahui kalau ibunya ternyata menjadi korban pemerkosaan. Di saat itu, Rianto tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Di dalam ingatan Rianto,
dia sempat melihat ketua RT setempat dan juga warga datang ke rumahnya untuk bermusyawarah agar kasus pemerkosaan yang dialami oleh ibunya diselesaikan secara damai. Di saat musyawarah dengan warga, sebenarnya ibunya Rianto serta ayahnya itu tidak menerima. Mereka harus mengambil jalan damai karena pihak keluarga dari Rianto ini menginginkan Yasin itu dibawa ke pihak yang berwajib dan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Namun di saat itu kekuatan uang sangatlah besar dan juga nama besar Yasin tidak bisa dikalahkan oleh siapapun di desa tersebut. Dibandingkan dengan keluarga Rianto, mereka tidak ada apa-apanya. Jadilah atas kekuatan tersebut, kasus pemerkosaan ini mau tidak mau harus ditempuh dengan jalan damai. Rianto yang masih kecil melihat kedua orang tuanya menangis, merasa diinjak-injak harga dirinya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Namun ternyata kejadian itu justru membekas di hatinya Rianto dan menjadi sebuah dendam yang sangat gila. Tak hanya itu, kasus pemerkosaan yang dialami oleh ibunya itu juga sudah tersebar dan menggegerkan masyarakat setempat. Setelah kejadian itu, Rianto seringkali dibuli oleh temannya. Ibunya merupakan korban pemerkosaan dan ibunya pun dihina. Ibunya seolah-olah dianggap sebagai wanita yang kotor. Betapa sakitnya hati Rianto. Ibunya tidak mendapatkan keadilan, dia pun harus menanggung malu atas ejekan dari teman-temannya. Jelas dendam di hati Rianto benar-benar menggila. Dia menanamkan niat di dalam hatinya suatu saat akan dibalas semua dendamnya ini. Lalu di samping itu, beberapa waktu setelah terjadinya pemerkosaan, Yasin beserta keluarganya malah pergi meninggalkan desa tersebut. Sejak saat itu, keluarga Rianto mulai mendapatkan ketenangan lagi. Orang yang membuat keluarganya ini menderita sekarang sudah pindah rumah. Yasin dan keluarganya memilih untuk pindah dari desa tersebut karena sudah merasa malu atas kasus itu. Sementara Rianto dan keluarganya bersyukur atas kepindahan Yasin dari desa itu, agar mental sang ibu tidak drop karena harus bertemu dengan pelaku yang melakukan pemerkosaan kepada dia. Hari-hari pun berlalu. Rianto sudah merasa tenang. Dia sedikit demi sedikit melupakan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Rasa dendam di hatinya terhadap Yasin mulai sedikit memudar. Tiba-tiba di suatu ketika, di saat Rianto sudah beranjak dewasa, tepatnya di tahun 2019, secara tiba-tiba Yasin justru kembali ke desa tersebut. Rianto yang melihat sosok Yasin kembali ke desa itu, dengan seketika dendam yang lama sudah pudar kembali bergemuruh di hatinya. Amarah dan emosinya tidak bisa ditahan lagi. Ia di saat itu sudah merasa kalau dia merupakan pria dewasa yang sudah bisa membalaskan dendamnya selama ini. Dan dia tidak bisa membiarkan seseorang yang selama ini sudah merusak ibunya dan muncul lagi di hadapannya. Pada awal kedatangan Yasin, Rianto sedikit memendam emosinya dan mencoba menerima. Namun di saat itu yang membuat Rianto benar-benar kesal dan marah, yaitu sifat Yasin yang tidak kunjung berubah. Dia masih menjadi orang yang congkak, mengolok-olokkan orang yang miskin, terutama mengolok keluarga Rianto. Dan hal ini benar-benar memancing Rianto menjadi lebih emosi lagi. Rianto menjadi sangat geram dan dendam namanya timbul kembali dan ingin dilampiaskan sesegera mungkin. Amarah yang menggebu-gebu tersebut ternyata membuat Rianto akhirnya berpikir untuk menghabisi nyawa Yasin. Beberapa hari dia memikirkan hal tersebut dan mencoba untuk meyakinkan dirinya. Setelah hatinya yakin, dia mulai menyiapkan beberapa alat untuk melancarkan aksinya demi membalas dendam. Dia siapkan sebilah pisau. Pisau tersebut dia siapkan sebulan sebelum melakukan aksi eksekusi itu. Dia mencari pisau terbaik. Dia mencari alat-alat yang benar bisa membantunya. Setelah alat-alat tersebut dirasa cukup, barulah alat tersebut yang merupakan pisau dia sembunyikan di salah satu sudut kamarnya. Selama dia merencanakan aksi eksekusi ini, Rianto selalu memantau atau mengintip kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Yasin. Lalu tibalah pada suatu hari, yaitu tanggal 16 Desember 2019, tepatnya hari Senin. Di saat itu hari yang ditunggu-tunggu oleh Rianto telah tiba. Kondisi Yasin sedang pergi ke rumah kerabatnya yang tidak jauh dari tempat dia tinggal. Saat itu Yasin berniat ingin mengobrol sesuatu dengan kerabatnya.
Lalu setelah beberapa saat mengobrol, ternyata di belakang itu Rianto mengintip Yasin dan menunggu Yasin pulang. Lalu pada pukul 11.00 malam, saat itu Yasin sudah selesai dengan obrolannya dan akan menuju pulang. Yasin pun beranjak untuk pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Namun di samping itu ternyata Rianto yang sejak tadi sudah mengintai Yasin, menunggu Yasin lewat di hadapannya sambil bersiap dengan motor yang dipinjam dari temannya. Begitu Yasin keluar dari rumah tersebut dan berjalan sedikit, Rianto yang sudah siap dengan pisaunya dan mengenakan jaket, masker dan juga topi kemudian langsung mendekati Yasin. Yasin yang sudah berjalan cukup jauh dari rumah kerabatnya, sekitar 30 menit perjalanan, dan jam sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Tiba-tiba muncullah sepeda motor dari belakang Yasin. Di saat itu Yasin tidak menaruh curiga. Ketika pengendara motor itu semakin lama semakin dekat dengannya, dia juga tidak sadar kalau pemotor tersebut seraya mengeluarkan sebelah pisau dari balik bajunya. Lalu dalam hitungan detik, pisau tersebut langsung ditancapkan ke badan Yasin. Ketika itu Yasin tidak mengetahui kalau itu adalah Rianto. Ia hanya berteriak kesakitan dengan kondisi darah sudah menyembur dari tubuhnya dan bersembah di jalan. Yasin yang saat itu tidak tahu kalau dia bakal diserang dan dia tidak sempat menangkis serangan tersebut. Dan kejadian itu terjadi dalam hitungan detik. Rianto yang sudah berhasil menikam Yasin, dia menyadari kalau Yasin sudah terluka parah kemudian langsung menancap gas dengan sepeda motor tersebut dan menghilang dari lokasi. Kondisi Yasin di saat itu tidak ada yang menolong karena sudah tengah malam dan jalanan mulai sepi. Wajah Yasin mulai pucat karena kehabisan darah. Tangannya harus memegang luka di bagian perut yang mulai dibanjiri dengan darah tersebut. Lalu dengan terengah-engah dia hanya bisa terbaring di sana. Beberapa saat kemudian, ada seseorang yang melintas di jalan tersebut. Orang ini sangat terkejut, dia menyaksikan pemandangan yang sangat menyeramkan. Dan seseorang itu refleks berteriak. Pada saat itu kondisi sedang sepi, tidak ada siapa-siapa di sana. Dengan tertatih-tatih, Yasin berusaha untuk bangun dan meminta pertolongan dari orang tersebut. Dan orang tersebut langsung memapa Yasin berjalan dan Yasin meminta kepada orang tersebut untuk membawanya ke rumah. Sesampainya di rumah, keluarga Yasin sangat kaget melihat kondisi Yasin yang sudah terluka parah. Lalu tanpa basa-basi, Yasin langsung dilarikan ke rumah sakit. Yasin akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Pusat Pendidikan Polri Porong Sidoarjo. Di dalam perjalanan, Yasin benar-benar merintih kesakitan. Keluarganya hanya bisa menangis melihat kondisi Yasin yang memprihatinkan. Sesampainya di rumah sakit, Yasin langsung dibawa ke ruang IGD. Dan di saat itu, kondisi Yasin sudah tidak lagi bergerak. Dokter yang menangani Yasin langsung memeriksa denyut nadinya. Ternyata Yasin sudah meninggal dunia. Dokter menyatakan meninggalnya Yasin akibat luka tusukan yang sangat parah dan dia kehabisan darah, serta tulang rusuknya yang patah. Setelah Yasin dibawa ke rumah sakit, pihak keluarga langsung berinisiatif melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang menerima laporan tersebut langsung melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan atas yang terjadi terhadap Yasin. Saat itu pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan kepada sejumlah orang yang ada di daerah tersebut. Polisi mengumpulkan beberapa saksi dan setelah mendapatkan sejumlah keterangan, polisi mulai mencurigai kalau pelaku dari aksi yang kejam ini adalah salah satu tetangga dari Yasin sendiri. Di saat itu pihak kepolisian menduga pelaku ini memiliki hubungan dekat dengan Yasin. Tapi pihak kepolisian masih bingung siapa tetangga yang cukup dekat dengan Yasin. Namun dari keterangan beberapa saksi, dikatakan kalau orang itu adalah Rianto, yang mana Rianto memang sering terlibat konflik dengan Yasin, dan konfliknya itu bahkan sudah sejak lama. Mendapati laporan tersebut, polisi segera memfokuskan upaya untuk menyelidiki hubungan antara Yasin dengan Rianto. Polisi di saat itu mencoba mendatangi kediaman Rianto untuk mendapatkan keterangan. Ketika polisi sampai di rumah Rianto, polisi menemukan rumah itu kosong dan terkunci. Pada saat itu, pihak kepolisian langsung curiga dan mengindikasikan bahwa Rianto kemungkinan memang pelakunya dan sudah melarikan diri. Sementara itu, Rianto memang merasa kalau dia sedang di dalam bahaya. Atas aksinya tersebut, dia tidak mau ketahuan. Lantas dia melarikan diri dan bersembunyi di sebuah rumah kosong.
Selama dia bersembunyi, dia meminta uang kepada adiknya untuk biaya makan sehari-hari. Bahkan tak hanya itu, setelah menerima sejumlah uang, Rianto sempat menghubungi seorang teman dan meminta temannya itu untuk mengantarkan dia ke terminal bis di Ngoro. Rencana dia ingin melarikan diri lebih jauh lagi. Pada saat itu, temannya yang tidak tahu apa-apa mengenai hal yang sedang dihadapi Rianto mengiyakan permintaan Rianto dan mengantarkan ke terminal. Namun setelah tiba di terminal, Rianto pun langsung naik bis menuju ke Mojokerto. Ketika di bis itu, Rianto sempat merasakan ada hal yang aneh. Dia merasa tidak enak hati dan merasa tidak aman berada di bis. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya lagi. Dia naik bis lagi, tetapi menuju ke Kediri. Tanpa disadari oleh Rianto, di saat itu sebenarnya pihak kepolisian dari berbagai wilayah sudah berkoordinasi untuk memantau pergerakannya. Lalu tidak lama setelah Rianto meninggalkan Mojokerto, polisi berhasil mendeteksi posisi Rianto dan berhasil menangkap Rianto. Di saat itu, Rianto tidak bisa melawan dan dia ditangkap dengan tenang lalu dia menyerah dan segera dibawa ke kantor polisi yang ada di Pasuruan. Di sana dia diinterogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atas motif sebenarnya mengapa dia melakukan aksi eksekusi kejam tersebut. Pada awalnya, Rianto ini tidak mau menceritakan motif sebenarnya, mungkin karena merasa malu ibunya telah dinodai dan dia juga tidak menceritakan hal itu kepada orang lain. Akhirnya, motif sebenarnya baru terungkap setelah 7 bulan kemudian, dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bangil. Di saat itu, Rianto mau tidak mau bercerita semuanya tentang aib yang dialami oleh ibunya. Dia sambil menangis gemetar menceritakan rasa sakit hatinya di masa lalu, karena perbuatan Yasin. Lalu setelah semuanya terungkap, banyak orang yang mengetahui kasus ini justru simpati terhadap apa yang dilakukan Rianto. Banyak orang-orang yang mewajarkan bahwa perbuatan Rianto ini adalah sebuah aksi untuk menjaga kehormatan sang ibu. Lalu pada tanggal 8 Juli 2020, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan vonis 13 tahun penjara kepada Rianto atas aksi tersebut. Di saat itu, jaksa segera mengajukan banding untuk menuntut hukuman 20 tahun penjara terhadap Rianto. Namun, Pengadilan Tinggi Surabaya pada 10 September 2020 memutuskan untuk menguatkan putusan PN Bangil dengan menjatuhkan vonis 13 tahun penjara kepada Rianto. Dan putusan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pertimbangan yang berkaitan dengan keadilan terhadap peristiwa yang dialami oleh keluarga Rianto di masa lalu. Lalu, sementara itu, jenazah Yasin sudah dipulangkan ke keluarganya dan dikuburkan dengan layak. Itulah dia sobat, cerita tragis dari aksi balas dendam seorang anak yang tidak terima ibunya diperkosa. Akhirnya ketika dewasa, dia mampu memelaskan dendamnya dengan puas, hingga nyawa si pelaku pun melayang. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Silakan tulis di komen ya.